terdapat penelitian yang variabel asupan karbohidrat menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dengan indeks massa tubuh dan dapat mengurangi indeks massa tubuh pada wanita premenopause dan postmenopause di Indonesia. Hal ini kemungkinan terkait dengan asupan karbohidrat yang banyak dikonsumsi. Di sini karbohidrat kompleks yang mengandung serat sehingga kenaikan karbohidrat tidak menyebabkan kenaikan indeks massa tubuh. Jadi terdapat variabel serat yang mungkin menjadi variabel pengganggu yang tidak diteliti oleh peneliti, serta adanya penyakit komplikasi seperti diabetes, penyakit yang banyak dijumpai pada lansia bisa juga merupakan variabel pengganggu pada yang tidak diteliti. Lalu salah satu masalah yang banyak diderita pada premenopause yaitu sembelit atau konstipasi atau susah BAB dan terbentuknya benjolan pada usus. Serat makanan telah terbukti dapat menyebabkan kesulitan tersebut. Sumber serat yang baik bagi menopause adalah sayuran, buah-buahan segar, dan biji-bijian utuh. Manusia tidak wanita pada premenopause tidak dianjurkan mengkonsumsi suplemen serat karena dikhawatirkan konsumsi seratnya terlalu banyak yang dapat menyebabkan mineral dan zat gizi lain terserap oleh serat sehingga tidak dapat diserap oleh tubuh. Menopause dianjurkan untuk mengurangi konsumsi gula-gula sederhana yang menggantinya dengan karbohidrat kompleks yang berasal dari kacang-kacangan, biji-bijian, dan berfungsi sebagai sumber energi dan sumber serat. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ini kelompok yang mana ya? Ini kelompoknya siapa? Ada 2 kelompok ya? Anggota kelompoknya siapa aja, Mbak? Ada Mbak Leni, ada Mbak Leni, ada Mbak Putri, sama Mbak Ria ini ya? Iya, Bu. Oke, terima Sudah, kasih. Bu. Tadi sesuai dengan PPT yang ada di kumpulan saya ya? Iya, Ibu. Iya. Saya melihat dari 2 kelompok karbohidrat. Ada yang saya tambahkan, Bu. Ya, saya melihat 2 kelompok dari karbohidrat. Sebenarnya saya berharap fokus membahas karbohidrat pada masing-masing usia atau masing-masing usia pertumbuhan, terutama pada wanita. Mungkin pada usia produktif terkait dengan apa namanya pada usia wanita, pada masa-masa produktif bisa saja berkaitan dengan alat reproduksi pada wanita. Dan kalau kelompok ini saya melihat dari 2 kelompok karbohidrat, saya belum melihat fokusnya di sana. Terutama kelompok yang satunya lagi ya, bukan yang kelompok ini. Kelompok yang satunya lagi terlalu umum menurut saya, belum membahas karbohidrat pada masing-masing usia, peran pentingnya apa karbohidrat itu. Dan kebutuhannya berapa karbohidrat itu gitu. Nah, dari teman yang lain mungkin ada pertanyaan dari yang disampaikan kelompok karbohidrat. Ada, Bu. Silakan. Nama saya Novianti Lomo, ingin bertanya untuk yang di bagian gizi pada ibu hamil tentang karbohidrat ya, Mbak. Tadi saya ingin bertanya untuk kehamilan seorang ibu TM1, TM2, TM3. Untuk pemenuhan karbohidratnya itu TM1 itu berapa banyak untuk berapa kalori yang dibutuhkan oleh bayi dan berapa kalori yang dibutuhkan oleh ibu, dan juga trimester 2 dan trimester 3 berlaku seperti itu. Terus dalam untuk kita mengetahui secara sekilas kalau kita masak itu berapa porsi pemenuhan karbohidrat untuk seorang ibu yang sedang hamil. Jadi TM1 itu kebutuhan karbohidratnya itu berapa banyak untuk ibu dan bayi. Begitu pula TM2, TM3 seperti porsi 1 piring nasi itu cukup nggak untuk ibu dan bayi seperti itu, atau bisa dilebihkan seperti itu, Mbak. Terima kasih. Nah, pertanyaan ini sebenarnya yang saya harapkan dari makalah teman-teman. Jadi misalnya karbohidrat pada usia
golden age. Golden age itu kebutuhannya berapa? Misalnya 0 sampai 1 pada bayi, 0 sampai 1 tahun berapa, pada masa balita berapa besar, fungsinya apa, perannya apa, kemudian pada ibu hamil, kemudian pada ibu menyusui, mungkin hamil itu tadi lebih didetailkan TW1, TW2, TW3-nya. Nah, itu yang belum saya lihat pada materi karbohidrat dari 2 kelompok yang ada. Silahkan pas pertanyaannya mengarah kepada yang saya harapkan dari materi yang ada. Silahkan 2 kelompok untuk saya beri kesempatan memberikan jawaban. Meskipun yang presentasi hanya 1 kelompok. Silahkan. Lalu kelompok karbohidrat? Iya, Boleh absen suara kelompok karbohidrat, misalnya saya Ria Bu, saya Leni Bu, gitu. Saya Chandra Mustika Dewi. Ya. Saya akan membantu menjawab pertanyaan Mbak Novi. Untuk kebutuhan karbohidrat ibu hamil, saya ulangi ya Bu, manfaat karbohidrat untuk ibu hamil. Yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua mencegah dan mengatasi sembelit, yang ketiga mendukung tumbuh kembang, 4 mengurangi risiko. Kebutuhan karbohidrat untuk ibu hamil, karbohidrat memang memiliki peran. Kelebihan karbohidrat pun tidak baik, sebab bisa meningkatkan resiko terkena diabetes gestasional. Merujuk pada rekomendasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ibu hamil disarankan memperoleh asupan karbohidrat sebanyak 300 sampai 350 gram per harinya. Untuk memenuhi asupan tersebut, ibu hamil disarankan mengkonsumsi beberapa jenis makanan yang menjadi sumber karbohidrat berikut ini, yaitu diantaranya beras merah, gandum, sayuran, seperti kentang, jagung, wortel, brokoli, buah-buahan segar, dan kacang-kacangan. Ya. Terima kasih jawabannya Mbak Chandra. Sudah selesai itu tadi? Sudah, Bu. Mungkin yang lain mau menambahkan, kalau nggak salah pertanyaannya itu lebih detail ya, kebutuhan karbohidrat pada masing-masing trimester itu seperti apa? Atau trimester awal itu lebih kecil, trimester akhir itu lebih banyak gitu. Atau kalau ada punya referensi AKG, berapa banyak jumlah karbohidrat yang harus diasup pada ibu hamil. Mungkin pertanyaan yang itu belum terjawab ya. Saya mencoba menjawab pertanyaan Mbak Novi, Bu. Mungkin Oke, Mbak Leni ya. Ya, saya mencoba menjawab untuk kebutuhan nutrisi. Untuk trimester pertama itu dibagi menjadi minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-12. Untuk minggu yang pertama sampai minggu ke-4 itu perkembangan janin 1 bulan ibu hamil harus mengonsumsi makanan yang mengandung kalori dan protein tinggi seperti daging merah dan daging unggas. Kalori diperlukan agar tubuh memiliki energi yang cukup sehingga janin dapat berkembang dengan tepat. Jumlah kalori yang harus dikonsumsi minimal 2000 kalori per harinya. Minggu ke-5 dan minggu ke-6, ibu hamil masih akan mengalami muntah dan mual. Mengonsumsi sayuran hijau yang dibuat menjadi sop dapat menjadi pilihan makanan bagi ibu hamil. Kemudian, minggu ke-7 dan ke-8 akan terjadi pembentukan rangka dan tubuh janin. Untuk menunjang pembentukan tulang tersebut dibutuhkan kalsium sebanyak 1.200 mg per harinya. Pada minggu ke-9, ibu hamil membutuhkan vitamin C dan asam folat yang banyak. Jumlah asam folat yang harus dikonsumsi adalah 6 mg per harinya. Pada minggu ke-10, ibu hamil membutuhkan nutrisi berupa protein yang mengandung asam amino yang tinggi. Asam amino ini bermanfaat untuk membentuk otot janin. Pada minggu ke-12, ibu hamil membutuhkan nutrisi yang tinggi, nutrisi yang pada vitamin
dan C3, C2. Mbak Leni, Untuk boleh saya trimester yang interupsi? kedua, Mbak Leni, boleh saya ya, interupsi? Ibu. Ini kita diskusinya fokus pada karbohidrat aja. Berapa sih karbohidrat yang dibutuhkan pada ibu hamil? Nggak usah terlalu panjang, nanti bagian vitamin ada sendiri, kalsium pada mineral ada sendiri, biar kita nggak kemana-mana. Ya, berapa asupan karbohidrat pada ibu hamil? Yang dibutuhkan untuk trimester yang pertama itu 2000 kalori per harinya, 2000 kalori per harinya. Dan untuk trimester yang kedua, bentar Mbak Leni. Makanan Mbak Leni, ya. Teman-teman, kalori itu bisa didapatkan dari mana aja? Seluruh Dari makanan. Mulai dari protein, lemak, Vitamin. karbohidrat, gitu ya. Vitamin, kalori dari vitamin. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Protein, lemak, karbo, itu tadi kebutuhan kalori. Kira-kira kalau kebutuhan kalorinya sekitar 2000, nah karbonya berapa yang disarankan? Ada enggak yang seperti itu? Ada. Saya mencoba menjawab untuk pertanyaan Mbak Novi, Bu. Saya Ria Rahmawati. Iya. Untuk karbohidrat pada TM pertama itu yang diperlukan yaitu sekitar 150 gram, yaitu di mana terdapat 150 gram untuk pada TM pertama. Yang diperlukan pada TM pertama yaitu sekitar 150 gram, lalu untuk pada 150 gram itu dapat dikonsumsi pada nasi, roti, mie, pasta, dan ikan sayuran, yaitu porsinya itu dengan lauk 2 potong, sayur semangkok, dengan selingan dapat diberikan buah-buahan, atau minum susu 1 gelas sebelum tidur. Lalu untuk pada TM kedua, yaitu dibutuhkan 300 kalori, pada TM ketiga, yaitu 300 kalori per hari. Yang dibutuhkan untuk karbohidrat. 300. Oke, sudah dari Mbak Ria. Itu dari karbohidrat ya, Mbak? Iya, Mbak. Itu untuk karbohidrat aja. Terima kasih, Mbak Ria. Sama-sama, Mbak. Mbak Ria tadi pakai 300 kalori apa 300 gram karbohidrat? 300 kalori, Bu. 300 kalori dari karbohidrat aja. Ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Saya Bu Chandra Mustika Dewi. Selain Mbak Ria? Chandra Mustika Dewi, Bu. Silakan. Jumlah Ya, kebutuhan harian yang disarankan untuk ibu hamil sesuai trimester menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik PMK Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia, yaitu pada trimester pertama kurang lebih 25 gram per hari, pada trimester kedua kurang lebih 40 gram per hari, dan pada trimester ketiga kurang lebih 40 gram per hari. Ya, terima kasih Mbak Chandra. Teman-teman, kemarin saya minta untuk di materinya masing-masing menambahkan lagi dengan referensi yang sesuai. Jadi, terima kasih. Suara saya kok menggema. Terima kasih Mbak Chandra. Simple, tapi cukup mengena ya. Nanti tinggal teman-teman mencari. Misalnya 50 atau 100 gram karbohidrat itu setara dengan berapa mangkok nasi misalnya. Setara dengan seberapa sendok nasi gitu ya. Nah, terima kasih. Karbohidrat ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan karbohidrat? Mohon maaf, Bu, untuk yang tadi gram atau kalori itu gram, Bu. Maaf salah.
bukan kalori. Jadi 150 gram, Bu. Apa? Per hari, apa per minggu, apa per bulan? Per TM1, Bu. Iya. Mau membantu TM1 Per TM itu, Bu. Jadi untuk TM pertama itu Iya, silakan. Ya, silakan. Mbak Ria, koreksinya apa tadi? untuk yang tadi saya untuk TM1 tadi kan saya bilangnya untuk 180 kalori itu gram, Bu. Jadi apa untuk makanannya itu jadi per gram. Untuk satu harinya itu sekitar 180 gram untuk TM pertama. Karena kalorinya itu pasti di atas sekitar 2000 kalori yang dibutuhkan untuk wanita hamil. Nah, masing-masing kalori bisa dari karbohidrat atau protein. Mohon maaf. Saya tanyakan ulang ya, dicek. Iya, Bu. Terima kasih terutama Mbak Chandra sudah membuka wawasan teman-teman bahwa AKG dari Kemenkes itu bisa ada dituangkan dalam PMK. Bisa menjadi rujukan teman-teman. Mungkin kita nggak akan menghafal, termasuk saya tidak hafal semua itu, tapi minimal teman-teman sudah punya. Misalnya mau konseling sudah punya rujukan. Oke, karbohidrat ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya ke vitamin. Saya Bu Melin, Bu. Ya, silakan Mbak Melin. Vitamin untuk pertumbuhan bayi. Berbagai jenis vitamin untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang bayi antara lain 1. Vitamin A. Berguna untuk mendukung sistem kekebalan tubuh bayi, serta menjaga kesehatan kulit, rambut, dan matanya. Kemudian vitamin B1. Membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan, serta fungsi sel-sel tubuh bayi, terutama sel saraf. Kemudian vitamin B2 membantu tubuh dalam menggunakan energi dan melindungi sel dari kerusakan. Kemudian vitamin B3 diperlukan tubuh untuk mengubah protein dan lemak menjadi energi. Kemudian vitamin B6 atau piridoksin berperan dalam menjaga kesehatan otak dan sistem kekebalan tubuh. Folat atau vitamin B9 merupakan salah satu jenis vitamin yang sangat penting bagi kesehatan bayi. Kemudian vitamin B12 atau kobalamin berfungsi untuk mempertahankan sel-sel saraf dan darah agar tetap sehat serta membuat DNA yang merupakan materi genetik di setiap sel. Kemudian vitamin C melindungi tubuh terhadap infeksi, membantu tubuh menyerap zat besi. Kemudian vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium dari makanan serta memperkuat tulang dan gigi. Vitamin E bertugas melindungi sel dari kerusakan, memperkuat sistem kekebalan tubuh serta baik untuk kesehatan kulit dan mata. Kemudian vitamin K membantu proses pembekuan darah dan mempercepat proses penyembuhan luka. Kemudian manfaat vitamin pada remaja, yaitu ada vitamin A. Selain bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata dan pertumbuhan dan perkembangan sel, juga meningkatkan kekebalan tubuh supaya terjaga dari sumber penyakit. Kemudian ada vitamin B1, bermanfaat untuk memecah karbohidrat menjadi energi dan membantu menjaga fungsi jantung dan saraf. Kemudian ada vitamin B2, berfungsi menjaga kesehatan mata serta terlibat dalam produksi energi dan sel darah merah. Kemudian ada vitamin B3, bermanfaat untuk mengubah makanan menjadi energi. Bermanfaat juga bagi fungsi saraf dan menjaga kesehatan kulit. Kemudian ada vitamin B6, membantu dalam menjaga fungsi otak dan saraf. Kemudian ada vitamin B9, penting untuk produksi DNA dan produksi sel darah merah.
Vitamin B12 penting untuk menjaga fungsi sel saraf dan membantu produksi sel darah merah. Kemudian ada vitamin C, selain untuk membentuk kolagen dan menjaga kesehatan pembuluh darah, vitamin C juga penting untuk membentuk dan menjaga kesehatan tulang, gigi, dan serta gusi. Vitamin D berfungsi untuk membentuk dan memperkuat tulang dengan membantu penyerapan kalsium dalam tubuh. Vitamin E dapat melindungi dan menjaga kesehatan sel tubuh dan sel darah merah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya, Lia Rusmaulina, Bu. Saya akan melanjutkan tentang vitamin, yaitu berbagai jenis vitamin untuk mendukung meningkatkan kesuburan asam folat. Seorang perempuan disarankan mengonsumsi 400 mg asam folat dalam sehari, khususnya bila mereka tengah melakukan program kehamilan. Vitamin B kompleks sangat penting untuk sistem reproduksi. Vitamin D memiliki kaitan erat dengan kesuburan wanita. Banyak penelitian menunjukkan bahwa wanita dengan kadar vitamin D normal cenderung cepat hamil secara alami. Vitamin E menghubungkan kesuburan wanita dan pria dengan asupan vitamin E. Vitamin ini juga penting untuk melindungi sel telur dan integrasi DNA sperma setelah pembuahan. Asam lemak omega 3, makanan super terbaik untuk kesuburan dan kehamilan. Asam lemak omega 3 adalah mutlak. Vitamin A juga baik untuk pembuahan dan kesuburan perempuan. Vitamin ini merupakan pengatur hormon dan membantu mencegah keguguran. Berikut vitamin yang dibutuhkan pasca kelahiran. 1, yaitu vitamin B9, juga dikenal sebagai asam folat yang bisa dikonsumsi selama kehamilan untuk pengembangan sistem saraf bayi. Kedua, vitamin A. Setelah melahirkan, wanita akan mengalami masalah kerontokan rambut yang parah. Yang ketiga, vitamin C. Vitamin ini umumnya ditemukan dalam buah jeruk dan sangat dibutuhkan oleh ibu yang sedang menyusui. Yang keempat, vitamin D, yaitu kalsiumnya merupakan mineral penting untuk kesehatan tulang, dan perempuan cenderung mengalami kekurangan kalsium, terutama setelah melahirkan. Yang kelima, vitamin E pada dasarnya adalah sebuah antioksidan yang dapat membantu memperbaiki kerusakan sel dan mengusir racun dari tubuh. Vitamin pada masa menopause, yaitu salah satu vitamin yang sangat berpengaruh pada wanita menopause ialah vitamin D. Vitamin D juga berguna untuk menjaga kesehatan tulang dan kulit wanita menopause. Anda bisa berjemur di bawah sinar matahari pagi untuk memenuhi asupan vitamin D harian. Berikut adalah manfaat vitamin D bagi menopause, yaitu 1, menghindari resiko diabetes tipe 2, kedua, menjaga kesehatan tulang, 3, membantu mencegah kanker payudara, 4, menjaga kesehatan organ intim, yang kelima, memperbaiki mood. Sekian PPT dari kami. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Saya, Mbak. Ya, Mbak. Nama saya Novianti, ingin bertanya. Ini kan kebetulan ada oma saya juga yang udah umuran, jadi ingin bertanya soal vitamin pada masa menopause. Pada masa kita sekarang ini kan pandemi ya Mbak, kita ya, apalagi rentan sakit untuk yang menopause. Boleh saya tahu untuk menjaga daya tahan tubuh dari wanita yang sudah menopause itu kebutuhannya tuh berapa banyak ya Mbak untuk sehari, dikonsumsi sehari untuk menjaga daya tahan tubuh. Terima kasih Mbak. Kelompok vitamin mungkin absen dulu. Apakah hadir semua? Agustiani BS hadir, Bu. Kenapa? Hadir. 2 orang aja kelompok vitamin. Bu. Ya, Bu, soalnya teman Elizabeth Leda pindah ke kelas kerja, Bu. Mbak Novi, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Novi.
selama masa menopause itu disarankan untuk mencukupi kebutuhannya itu 8 mg per hari. Ini bisa didapatkan dari seperti makanan daging merah, terus tuh daging merah yang tanpa lemak, ayam, ikan, telur, sayuran. 8 mg itu apa, Mbak? 8 mg itu apa? 8 mg tapi zat besi, Bu. Apa? Zat besi. Zat besi itu bukannya masuk mineral, Mbak? Mbak Lia bahas apa? Vitamin kan? Zat besi itu masuk mineral, bukan vitamin. Temannya yang lain bisa bantu. Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Novianti. Kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang wanita menopause yaitu vitamin B12 itu untuk mencegah osteoporosis dan berguna untuk mencegah kesehatan saraf dan memproduksi sel darah merah. Vitamin B6 untuk mengatasi masalah suasana hati, vitamin B6 bisa menjadi solusinya. Vitamin D. Mbak Agustin, tadi pertanyaannya Mbak Novi berapa kebutuhannya gitu ya, bukan apa fungsinya? Iya Bu, berapa banyak kebutuhan vitamin yang dibutuhkan oleh Berapa banyak kebutuhan vitamin yang dibutuhkan pada usia menopause? Kalau fungsinya tadi udah disebutin semua di presentasi temanmu. Sekarang ke kebutuhannya. Iya Bu. Berapa? Oke, teman-teman, sebenarnya pertanyaannya Mbak Novi itu standar dan itu memang teman-teman harus tahu. Seperti tadi yang Ibu bilang, mungkin kita nggak akan hafal, tetapi teman-teman punya rujukan untuk bisa langsung dilihat. Saya juga nggak hafal satu persatu, tapi teman-teman bisa langsung melihat. Tadi disebutkan ada PMK tentang AKG. Tahun berapa teman-teman? Tahun berapa? PMK nomor berapa? Tahun berapa? Berapa? PMK nomor 28 tahun 2019, Bu. Iya, bisa pakai rujukan itu teman-teman. PMK 28 nomor 28 tahun 2019. Di sana sudah lengkap dimunculkan pada laki-laki perempuan itu berapa dan pada masing-masing setiap usia. Tadi kalau kita bilang pada usia menopause sudah dijelaskan fungsi vitamin perannya apa saja. Kebutuhannya berapa. Tinggal kita melihat usia menopause pada wanita itu berapa, misalnya antara usia 50 tahun ke atas sudah menopause. Karena akan terlihat vitamin A butuhnya berapa, vitamin E butuhnya berapa, vitamin D butuhnya berapa, masing-masing. Contoh vitamin D bentuk mikrogram, kemudian vitamin E dalam bentuk miligram persatuannya. Nah itu ada lagi. Kalau kita bahas vitaminnya ya vitamin A, B, C, D, E, ADEK ya, ADEK yang larut lemak, kemudian vitamin B sama C yang larut air. Di mana vitamin B mulai dari B1 sampai B12. Ada. Kelompok vitamin, sudah ada yang bisa kasih contoh, berapa kebutuhan harian untuk yang di AKG itu yang dimunculkan kebutuhan harian, mingguan, atau bulanan? Harian, Bu. Harian, ya. Ada yang sudah bisa kasih contoh berapa kebutuhan harian pada usia menopause untuk kebutuhan vitamin? Dari kelompok vitamin,
Tadi kelompok karbohidrat seperti yang disampaikan Mbak Chandra itu. Kelompok vitamin ada? Ah, Ada? Kak apa nih? Apa? Kebutuhan zat besi untuk wanita perempuan umur 50 sampai 60 tahun itu 8. Mbak Agustin, kita harus vitamin bukan mineral. Zat besi itu termasuk di dalam kelompok mineral. Sudah kita bahas, ya kan? Ini vitamin. Nah, masa bedakan vitamin sama mineral aja belum bisa, padahal sudah kita bahas. Kemarin mineral ada mineral dalam yang dibutuhkan sedikit, yang dibutuhkan banyak. Kemarin mineral kita bagi itu ada mineral supra, ada mineral esensial. Ini vitamin. Vitamin tadi yang saya bilang, kebutuhan vitamin A, D, E, K, atau vitamin B, atau vitamin C, gitu ya. Kelompok vitamin, loh tadi sudah diajarin Bu Wahyu. Coba cek AKG-nya di Permenkes 28 tahun 2019. Bisa kita jadikan sebagai rujukan resmi. Angka kecukupan vitamin yang dianjurkan per hari untuk wanita 65 sampai 80 tahun, vitamin A 650 gram, vitamin D 20 mg, vitamin E 15 mg, vitamin K 65 gram, vitamin B1 1,2 mg, vitamin B2 1,3 mg, vitamin B3 16 mg, vitamin B5 5,0 mg, vitamin B6 1,7 mg, folat 400 mg, vitamin B12 4,0 mg, biotin 30 mg, kolin 550 gram, vitamin C 90 gram. Itu untuk Mbak Agustin baca di mana? Mbak Agustin baca di mana? Angka kecukupan vitamin yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan. Mbak Agustin, Mbak Agustin ini lagi buka Permenkesnya ya? Ya, Bu. Permenkes tahun 28 2019. Ya, Bu. Bentuk PDF-nya? Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Nanti bacanya tidak semua dalam bentuk miligram ya, Mbak? Ya, Bu. Ada yang dalam bentuk miligram, ada yang bentuk international unit. Jadi satuannya berbeda. Tadi semua dibaca dalam bentuk miligram. Mungkin Ya. kalau wanita menopause itu tidak 65 sampai 60, tetapi bisa kita mulai dari usia 50 tahun sudah banyak wanita yang menopause. Ya, antara pokoknya di atas 50 tahun kemungkinan wanita sudah ada yang menopause. Oke, ada yang menambahkan kelompok vitamin. Nah, ini baru benar tadi. Gitu ya Mbak Novi ya? Itu yang diminta. Iya, Bu. Terima kasih, Ya. Mbak Agustin. Ya, ya, itu memaksa kita untuk tahu rujukan yang benar terkait saran kita terhadap kebutuhan vitamin, terhadap kebutuhan mineral, terhadap kebutuhan karbo maupun protein dan yang lain. Oke, ada pendapat lain dari kelompok vitamin ataukah ada pertanyaan lain untuk kelompok vitamin? Silakan. Silakan. Ada? Mohon izin Ibu,
Ya. Saya Imro'atus Solihah. Saya mau bertanya. Gini, kan saya jadi asisten bidan untuk saat ini, nggak Ibu. Sekitar 6 hari yang lalu itu saya dapat pasien. Itu dia di 6 bulan pernikahan. Terus beliau curhat kepada saya, menyampaikan bahwa saat ini rumah tangganya dalam keadaan cekcok dengan suaminya karena perubahan bentuk tubuh seorang perempuan tersebut. Terus suaminya menuntut untuk badannya kembali langsing gitu loh Bu. Terus beliau minta saran obat diet yang cepat ke saya. Terus saya selaku bidan, apa yang harus saya sampaikan kepada pasien tersebut, Ibu? Inilah potret anak zaman sekarang ya. Banyak yang menikah hanya karena tampilan fisik. Pada saat tampilan fisiknya berubah sudah tidak ada yang menarik lagi. Mudah-mudahan teman-teman yang di sini yang masih jomblo ya, saya doakan mudah-mudahan dasar pernikahannya tidak seperti itu ya. Saya sedikit prihatin dengar kasus seperti itu. Ada yang mau berpendapat sebelum saya? Saya, Bu. Oke, Mbak Lia, kan. Menurunkan berat badan itu tidak harus dengan mengkonsumsi obat-obatan diet. Bisa dengan menjaga pola makan, mengkonsumsi makanan yang bernutrisi dan bergizi seimbang, lalu olahraga untuk membakar kalori yang menumpuk pada tubuh. Terus menjaga pola istirahat. Itu, Bu. Oke, sudah? Ada lagi yang mau berpendapat? Ada lagi yang mau berpendapat? Silakan. Ada yang punya pendapat lagi? Ya. Suara saya putus-putus ya? Tidak, Bu. Oh, enggak. Ada yang punya pendapat lain? Ada. Pertama yang menurut saya yang harus dilakukan adalah menggali lifestyle. Bagaimana lifestyle-nya si wanita? Karena lifestyle ini akan sangat berpengaruh sekali pada perubahan bentuk badan menurut saya. Nah, setelah menggali lifestyle, kalau ada lifestyle yang menyimpang, itu aja dibenerin dulu. Saya yakin jika jumlah kalori yang masuk dengan jumlah kalori yang keluar seimbang, nggak akan ada perubahan drastis pada bentuk berat badan. Setuju nggak teman-teman? Setuju, Bu. Iya, menurut saya yang cenderung obes itu adalah asupan yang masuk jauh melebihi kalori yang dikeluarkan, sehingga menumpuklah di sana. Jadi pendapat yang Mbak Lita tadi ya, pendapat Mbak Lita tadi ada benarnya. Sebelum kita menggunakan terapi obat-obatan, menurut saya digali lifestyle-nya. Bisakah itu diperbaiki dengan lifestyle? Satu, lifestyle lebih menyegarkan, lebih menyehatkan, dan pasti tidak ada pengaruh efek samping. Ya, kalaupun itu dirasa kurang, tidak bisa kita minum obat, tapi lifestyle tidak diperbaiki. Menurut saya itu nonsen. Ya, meningkatkan olahraga, meningkatkan kalori yang keluar, menyeimbangkan jumlah kalori yang masuk sama yang keluar. Lifestyle itu penting. Kemudian kalaupun harus menggunakan tambahan asupan, kalau saya lebih cenderung kepada
suplemen yang misalnya tinggi serat. Ya, tinggi serat. Tidak harus langsung menggunakan obat-obat kimia. Kalau saya. Yang bertanya tadi prakteknya di daerah mana, Mbak? Di Malang, Bu. Oh, di Malang. Banyak produk-produk serat yang membantu untuk memperbaiki pencernaan dan juga pada saat makan itu serat itu di metabolismenya lebih lama sehingga dia membuat kita merasa kenyang. Sehingga mengurangi misalnya suka nyemil itu bisa berkurang karena perut merasa kenyang. Itu pilihan. Kalau itu tidak berhasil ya harus konsultasi dokter karena obat-obat kimia untuk diet itu harus di bawah pengawasan dokter. Gitu ya jawaban saya. Ya Ibu, terima kasih. Itu Mbak. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Bu, saya mau bertanya. Kan ada anak yang tidak nafsu makan. Lalu apa yang kita lakukan untuk meningkatkan nafsu makan si anak itu? Sedangkan dia itu tidak menyukai kayak sayur-sayuran, buah-buahan kayak gitu tidak disukai. Terima kasih. Oke. Ini sebenarnya masalah banyak ibu-ibu muda ya. Kadang-kadang banyak faktor yang menyebabkan anak tidak nafsu makan. Bisa saja contohnya, anak sudah stres karena ibunya memberi makannya dengan tekanan. Seakan-akan dipaksa dia harus makan, gitu ya. Bukan diberikan pemahaman bahwa dia butuh makan. Tuh. Satu, anak-anak sudah stres. Yang kedua, mungkin makanannya monoton. Banyak ibu-ibu muda kita yang juga sudah kerja, kemudian mereka tidak masak, harus jajan. Misalnya setiap hari jajan yang berbeda, tetapi muternya dari A ke Z, balik lagi jajan seperti itu mungkin monoton ya buat anak-anak. Atau memang makanan-makanan tertentu dia tidak suka. Ini ibu-ibu harus lebih memahami. Atau mungkin cara penyajiannya. Ya. Upaya-upaya itu harus dilakukan dulu atau digali dulu. Kenapa anak sampai nggak mau makan? Kalau si anak memang sudah bisa diajak komunikasi, ya diajak komunikasi. Mungkin dia sukanya apa. Kalau belum bisa diajak komunikasi, ya kita menggali sendiri. Kira-kira nih anak nggak suka apa, sukanya apa. Masa dari sekian banyak makanan dia nggak suka semua gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja memang ada gangguan pencernaan pada anak. Jadi mungkin pada saat makan dia merasa perutnya nggak nyaman, pada saat makan dia langsung ingin BAB, pada saat makan dia langsung merasa perutnya mules, bisa aja itu. Nah, itu semua harus dipastikan atau digali. Nah, kalau misalnya penyebabnya yang pertama tadi, ya kita mungkin harus kreatif, misalnya menyajikan dalam bentuk yang lebih disukai anak, menyajikan yang lebih berkreatif, atau buat anak nyaman pada saat makan, bukan di bawah tekanan ibunya gitu ya, atau bahkan ada yang di bawah tekanan pembantunya begitu. Nah, itu yang harus dicari tahu. Atau kalau dia misalnya ada gangguan pencernaan, pasti kita konsultasikan ke dokter. Karena memang beberapa ada anak yang ada sedikit gangguan pencernaan. Ini bisa dibantu dengan obat-obatan untuk membantu mencerna makanannya. Gitu, sehingga tidak sampai terjadi dia malabsorpsi karena nggak mau makan. Tetapi yang perlu diingat, gini kadang-kadang ibu-ibu nggak mau repot, anaknya sukanya apa, ya udah itu dikasih itu terus. Ini kalau yang dikasih makanan sehat nggak apa-apa, tapi kalau makanannya ini sejenis junk food, kasihan, ya kasihan. Nah, saya kira itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain yang punya pendapat dari pengalaman praktek mendampingi bidan atau pengalaman praktek di mana gitu, boleh sharing.
Silakan. Halo? Bu, mohon maaf, Bu. Suara saya ya. Kenapa? Saya ingin bertanya mengenai UTS-nya bagaimana, Bu? UTS ya. Ini. Oke, UTS-nya jadwalnya kapan, Mbak? Sesuai jadwal pertemuan kuliah, Bu. Oh, maksudnya dalam pertemuan ini langsung ada 1 kali UTS gitu ya? Kalau mata kuliah lain seperti itu, Bu. Oh, oke. Kalau begitu saya berarti harus ada 1 kali lagi untuk UTS gitu? Iya, Bu. Oke. Saya Nanti minta dari Ibu aja sih kalau UTS-nya seperti apa, Bu. Oh, gitu. Iya, nanti UTS mungkin kita pakai Google Class atau Google Form ya. Teman-teman waktunya mau kapan? Minggu depan? Saya tinggal bagi linknya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Iya, Bu. Nanti tolong PJMK setelah ini atau ketua kelas setelah ini saya diinfo mau UTS hari apa, jam berapa gitu ya. Siap, Bu. Minggu depan aja ya. Baik, Bu. Oke. Waktu kita sudah habis ya? Sudah, Bu. Oke. Ini pertemuan terakhir kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Baik, ini terakhir saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi teman-teman pada perkuliahan saya selama ini. Kemudian saya mohon maaf atas banyak hal yang kurang dari saya, materi, cara penyampaian, mungkin koordinasi juga agak molor-molor gitu, saya mohon maaf. Insya Allah itu karena keterbatasan saya ya. Dan terima kasih. Saya kira itu. Kami dari teman-teman juga memohon maaf, Bu, apabila ada presentasi atau kata-kata kami yang kurang berkenan di Ibu, kami juga minta maaf. Oke, sama-sama. Baik. Terima kasih. Sehat selalu teman-teman yang di sana. Jangan lupa jaga kesehatan karena di Kediri kondisi luar biasa. Oke, Bu. Kediri di Malang kondisi luar biasa. Tetap jaga diri ya. Iya, Bu. Sehat selalu. Saya mau izin lagi ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Mohon izin, Bu. Terima kasih banyak. Elektrolit belum dipresentasikan. Tidak apa-apa, elektrolit nanti dibagi aja, akan dibagi materinya ke teman-teman, termasuk untuk materi UTS ya. Tidak apa-apa, materinya kan sudah ada. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang. Siang, Ibu. Terima kasih. Terima kasih.